Saudara, pemerintah memprediksi kasus COVID-19 kembali mencapai puncak pada akhir Februari mendatang. Kementerian Kesehatan akan mempercepat vaksin booster. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes menyatakan untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19, vaksin booster akan dipercepat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan Jakarta diperkirakan menjadi wilayah pertama terdampak serangan COVID gelombang 3. Menkes juga mengajak pihak swasta untuk membuka sentra vaksin. Mulai kenaikan sampai puncak itu 35 sampai 65 hari deh. Habis gitu turun. Jadi kalau Indonesia kan Omikron pertama kali kena tuh pertengahan Desember tuh kita ya. Jadi hitung-hitungan saya ya akhir Februari awal Maret deh puncaknya. Angkanya berapa? Aduh, saya terus terang dengan segala kerendahan hati nggak bisa nebak karena ada yang 3 kali delta, ada yang 1,5 kali delta, ada yang 5 kali delta. Menurut saya sangat bergantung terhadap ya populasi mixnya berapa banyak, kalau yang tua sama yang muda, udah vaksinasinya berapa banyak. Akhir Februari atau awal Maret itu kira-kira prediksi yang tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan puncak dari gelombang 3 yang diperkirakan akan terjadi. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan bersama? Kita kembali berbincang mengenai ancaman gelombang ketiga akibat varian Omikron. Masih bersama dengan Bu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan Penularan Penyakit Menular, dan juga Dr. Erlina Burhan, Ketua Pokja Infeksi Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PPDI. Dokter, tadi pertanyaan saya terputus soal si varian Omikron ini kan menyebar dengan cepat di Eropa, Denmark dan juga Inggris salah satunya. Karena memang di sana sekarang lagi musim dingin. Ada nggak sih korelasinya ketika misalnya sekarang di Indonesia lagi musim hujan, kemudian iklim kita juga berbeda, kita iklim tropis. Kalau probable untuk penyebaran virusnya apakah akan sama ancamannya atau seperti apa, Dok? Ya, kalau menurut saya memang kan 45% sekarang ini terjadi peningkatan di Eropa, terutama Denmark dan lain-lain itu salah satu faktor penyebabnya dikatakan musim dingin. Nah, jadi memang pada musim dingin ini orang bersin-bersin, ya kemudian batuk-batuk dan kita tahu pada saat bersin batuk itu bisa jadi droplet berhamburan begitu ya. Apalagi sekarang kan orang juga banyak di dalam rumah dan merasa di dalam rumah tidak perlu pakai masker, ya kan? Pakai masker kalau keluar rumah. Nah, padahal sekarang orang musim dingin banyak di dalam rumah nggak pakai masker. Dengan musim dingin seperti ini, orang banyak yang bersin-bersin dan batuk-batuk begitu. Jadi ini adalah salah satu barangkali yang memicu terjadinya juga peningkatan di samping memang kecepatan peningkatan Omikron ini kan memang sangat cepat dibandingkan dengan varian yang terdahulu. Oke, saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, ini kan angkanya terus naik. Hari ini aja sudah ada 8.000 kasus. Kalau perkiraan puncak gelombang ketiga, tadi seperti Pak Menkes katakan akhir Februari sampai awal Maret. Persiapan kita sudah sampai mana nih? Iya, artinya kalau lihat polanya adalah akan banyak orang yang positif tapi gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala ya. Artinya kita akan melihat banyak yang membutuhkan ataupun yang akan melakukan isolasi secara mandiri. Jadi kalau untuk mendukung masyarakat melakukan isolasi mandiri, maka tentunya kita menyiapkan bagaimana kemudian orang yang positif bisa melakukan isolasi mandiri. Salah satunya ada syarat-syarat untuk melakukan isolasi mandiri supaya tadi disampaikan Bu Erlina, angka kematian tidak meningkat. Jadi yang bisa melakukan isolasi mandiri adalah pertama mereka yang usia di bawah 45 tahun, dan mereka yang tidak punya komorbid atau komorbidnya terkontrol serta memiliki akses terhadap tenaga kesehatan dan yang pasti juga memiliki akses untuk pulse oximetry ya untuk mengetahui apakah ada perburukan gejala dengan adanya tanda-tanda sesak tadi. Nah, kita siapkan juga mengapa harus ada akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan adalah terkait dengan layanan telemedicine yang kemarin di Delta juga sudah ada ya. Artinya dengan layanan telemedicine ini akan dihubungkan untuk pemberian dukungan termasuk konsultasi serta pengobatan dan juga pemantauan selama 10 hari menjalani isolasi. Kita menyiapkan obat-obat, vitamin termasuk
obat antivirus yang baru ya, selain obat antivirus yang selama ini sudah kita gunakan. Di sisi lain di hilir ya kita siapkan fasilitas-fasilitas rumah sakit, penambahan tempat tidur, kemudian ventilator, oksigen, dan termasuk obat-obatannya juga. Bu Nadia, kebijakan karantina mandiri seperti yang tadi Anda sampaikan ini kan bagi pasien yang tanpa gejala ataupun gejala ringan. Ini apakah tidak kemudian berpotensi semakin meningkatkan penularan? Karena kalau kita lihat strainnya Omikron apalagi BA2 ini kan gampang sekali menular. Ya, tadi yang melakukan isolasi mandiri harus memenuhi syarat ya. Artinya usia 45 tahun punya tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Tapi kita juga di sisi lain kalau nanti kasus tadi sampaikan seperti hari ini ada penambahan kasus sekitar 8.000. Jadi kasus aktif itu akan banyak sekali dan kita tetap harus menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit atau tempat-tempat isolasi terpusat itu bisa kemudian menampung ya memang yang pasien-pasien yang membutuhkan, yang tadi artinya mereka misalnya punya komorbid atau yang disampaikan Bu Erlina tadi bahwa orang-orang yang memang memiliki masih resiko untuk menjadi sakit parah atau membutuhkan perawatan intensif itu layanannya tersedia. Jadi oleh karena itulah kita tetap untuk yang tidak bergejala itu bisa melakukan isolasi mandiri tapi dengan beberapa persyaratan tertentu. Oke, Dokter Erlina, dok, bagaimana perawatan yang bisa dilakukan pasien kalau mereka tanpa gejala kemudian dirawat di rumah atau mereka gejala ringan? Artinya ini bisa diterapkan seperti kita treatment flu biasa atau seperti apa, dok? Ya, jadi memang untuk orang-orang yang isolasi mandiri di rumah yang memenuhi syarat tadi diharapkan mereka satu istirahat, ya. Karena istirahatnya penting untuk memulihkan stamina-nya, makan yang seimbang, gizi yang seimbang dan teratur. Kemudian juga memastikan bahwa dia di ruangan yang terpisah dari keluarga yang lain. Dan kalau harus terpaksa keluar ruangan, pakai masker dan jangan sekali-sekali berinteraksi yang dekat. Jarak 1 meter itu minimal harus dijaga. Tolong diingatkan begitu, walaupun tidak ada yang melihat, tapi kasihanilah anggota keluarga yang lain. Kemudian juga kalau bisa mengkonsumsi vitamin C dan vitamin D itu sudah cukup. Dan untuk orang yang bergejala, misalkan ada batuk, demam, minumlah obat batuk dan obat penurun suhu. Dan biasanya akan diberikan juga antivirus. Kalau ikut program telemedicine yang diberikan, difasilitasi oleh pemerintah, biasanya obatnya akan dikirim. Nah, alhamdulillah nih, bagus banget sistemnya, obat dikirim ke rumah. Tapi tentu harus memang mendaftar dan lain-lain. Jadi itu yang saya sangat harapkan, orang betul-betul disiplin kalau karantina mandiri di rumah. Jangan mentang-mentang boleh di rumah lalu kemudian masih berkunjung ke tetangga ya dan kemudian masih ke pasar, nggak boleh. Tetap istirahat walaupun Anda nggak ada gejala. Tujuannya kan karantina itu untuk diisolasi supaya tidak menularkan kepada orang lain. Baik. Terakhir nih ya, kalau saya masih punya waktu, tadi kan Pak Budi sedang memprediksi katanya akan terjadi peningkatan kasus di akhir Februari dan awal Maret kira-kira ya. Kita ingat waktu zamannya Delta itu kasus tertinggi kan sekitar 56.575. Itu tertinggi itu pada tanggal 24 Juli kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan Omikron yang dikatakan memang minimal 1,5 kali lebih menular dari Delta ya. Mungkin sekitaran di atas itu sedikit, tapi yuk kita kan sudah prediksi nih. Mari kita katakan prediksi kita sendiri dengan lebih taat dengan protokol kesehatan. Kemudian yang belum divaksin segera vaksin, yang belum booster segera booster. Dan ayo kita berikan narasi-narasi positif menjadi agen edukasi untuk semua orang. Setuju sekali sama dokter. Saling mengingatkan, jangan menganggap remeh Omikron begitu ya. Saya terakhir ke Bu Nadia. Bu Nadia, ini terakhir pertanyaannya untuk Anda karena sudah menuju akhir Januari, menuju ke Februari. Kalau prediksi Pak Menkes di akhir Februari sampai awal Maret, percepatan boosternya akan seperti apa ke depannya? Iya, bukan hanya percepatan booster yang harus kita lakukan, tapi memastikan masyarakat kita yang
mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu masih ada 14% yang harus segera kita kejar, dan yang mendapatkan vaksinasi dosis secara lengkap itu ada sekitar 40% ya. Dan selain itu percepatan vaksinasi pada remaja dan anak juga harus kita lakukan secara paralel. Booster tetap dilakukan sesuai dengan target, kita memprioritaskan lansia dan yang punya komorbid, selain juga kepada masyarakat di atas usia 18 tahun yang juga artinya mereka sudah punya tiket vaksinasi, itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Masyarakat tentunya yang pertama adalah jangan pilih-pilih vaksin ya, baik itu dosis 1, dosis kedua maupun booster, karena terbukti semua vaksin itu memberikan perlindungan, termasuk juga kepada Omikron. Yang penting adalah percepatan, dan kita masih punya waktu nih 1 bulan untuk tadi Bu Erlina sampaikan mematahkan prediksi peningkatan kasus tadi. Itu harapan kita bersama. Yang pasti kalaupun dikatakan Omikron ini tidak seberbahaya Delta, bukan berarti kita tidak taat prokes ya, Dokter dan juga Bu Nadia ya. Prokesnya harus dijaga. Kita patahkan bersama prediksi puncak dari gelombang 3 akan terjadi di Indonesia di akhir Februari sampai awal Maret. Harapannya booster vaksinasinya dipercepat dan juga masyarakatnya bisa taat prokes supaya itu semua tidak terjadi, ada gelombang ketiga yang betul-betul di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ibu Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih Dr. Erlina Burhan telah bergabung bersama kami.